Video ini adalah lanjutan dari part yang pertama. Sebelum kalian lanjut untuk nonton video ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel aku supaya aku bisa terus berbagi ilmu ke kalian, oke? Hai, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Yuni. Yuninya pakai Y ya. Karena aku kerjanya di pelayanan bukan di pendidikan, jadi aku bakalan ngasih tahu ke kalian perpanjangan STR pakai 25 SKP ini. Pertama, untuk kegiatan praktek profesi atau pelayanan kebidanan, nah kalian itu maksimalnya harus mencapai 15 SKP ya. Tapi kalau misalkan kalian ikut seminarnya punya sampai 8 SKP, tapi dengan syarat seminarnya itu yang bisa dipakai untuk 5 tahun ke depan atau sebelum habis STR kamu sekarang. Jadi si seminar itu harus ada 8 SKP. Oke? 8 SKP kalian harus capai kalau misalkan kalian nggak mau mencapai 15 SKP di pelayanan klinis. Untuk seminar sendiri, kalau di buku ini kan ini bukunya jadul ya. Kalau di buku ini untuk seminar workshop itu minimalnya itu 2 SKP. Tapi maksimalnya itu 4. Tapi kemarin di buku yang terbaru yang punya aku, karena berhubung buku aku yang ini udah aku ajuin perpanjangannya ya ke IBI waktu itu dan belum kembali, nggak tahu kayaknya nggak dibalikin lagi karena ini kan untuk perpanjangan STR kita ya. Nah aku lihat sih di sana 6 SKP maksimalnya udah berubah. Kalau ini yang dulu ini masih 4 SKP, tapi untuk tahun sekarang itu apa 6 apa 8 gitu entah. Dan untuk pelatihan wajibnya sendiri itu kalian harus mengikuti midwifery update dan pelatihan klinis. Kalian mau pelatihan klinis CPU, PONED, APN, BBLR dan lain-lain yang bersangkut pautan dengan kebidanan atau klinis yang ada SKP nomor SKP IB-nya. Oke, sekali lagi ingat ya, kalau kalian misalkan mau pakai seminar, misalkan sertifikat seminar, itu harus tertera nomor SKP IB seperti di atas ini. Oke? Nah, kalau aku sebagai bidan yang ada di pelayanan, aku lebih fokus mengisi pelayanan klinis, target yang ANC, INC, PNC, dan BBL, KB, terus catin, terus imunisasi. Karena kan kalau misalkan seminar juga ya wajib juga sih ikut kita seminar, kayak misalkan ikut seminar lah 4 kali atau 3 kali, tapi yang SKP-nya 2, yang tentunya ada nomor SKP ID-nya. Dan juga kalau misalkan SKP-nya bernilai 1 dari sertifikat itu, kalian bisa ikut 6 seminar ya. Makanya dari sekarang kalian harus giat-giat tuh ikutan seminar. Nggak apa-apa lah maksimal 8 kali atau 6 kali yang kalian ikuti adalah tentunya midwifery update dan pelatihan klinis. Itu wajib kalian ikuti karena 2 itu adalah hukum wajib. Kalau kalian misalkan target klinisnya dapat 15 SKP, terus seminarnya dapat 6, pokoknya jumlahnya udah 25, tapi kalian nggak mengikuti MU dan kalian tidak ikut pelatihan klinis, kalian tidak akan bisa mengikuti perpanjangan STR. Gitu. Aku tulis aja kegiatan aku selama bekerja di puskesmas, karena aku kan kerja di puskesmas dari tahun 2016. Tentu aja itu aku cuma 4 tahun ya, tapi aku tambahin pakai 2020 karena aku kan perpanjangannya tuh bulan Juni, habisnya tuh bulan Juni, jadi masih ada waktu untuk mengejar 1 SKP lagi. Untuk SKP sendiri kan 5 tahun, 1 tahunnya itu kalau daerah aku 1 tahun itu tidak boleh melebihi 3 SKP. Jadi target kita itu harus 3 SKP untuk pelayanan klinisnya. Karena kan pelayanan klinis itu maksimalnya 15 SKP. Nah kalau misalkan kalian sehari-harinya emang kerja sama pasien untuk melayani pasien, jadi saran aku kalian penuhin dulu deh yang maksimal 15 SKP itu, jadi jangan sampai kurang. Tenang kok, nggak ribet, nggak susah kalau dikerjakan dari sekarang. Yang pasti jangan ngedadak ya. Aku tahu SKP ini tuh waktu tahun kemarin, karena aku diajak sama bidkor aku, sama bidan koordinator aku untuk rapat ikut tentang ngebahas STRS 25 SKP ini. Terus kemarin juga kan aku udah ikut midwifery update, itu juga dibahas tentang SKP, pencapaian nilai SKP. Aku kemarin udah perpanjangan dan sekarang lagi proses untuk mendapatkan surat rekomendasi dari ketua IBI, dan kebetulan sekarang lagi di daerahku akan ada pemilihan ketua IBI yang baru, jadi mungkin belum diproses juga ya, belum, maksudnya lagi sibuk, aku lagi nunggu untuk surat rekomennya. Aku kemarin pencapaian aku itu kalau nggak salah untuk pelayanan kebidanan sendiri aku nulis 13
13 SKP, dan untuk seminarnya itu 7, udah 20 ya, 20 SKP. Terus itu kan aku kurang 1 ya, itu pencapaian aku dari tahun 2016 kalau pelayanan kebidanannya, tapi kalau seminar dari tahun 2015. Nah, untuk MU kan 2 SKP, untuk pelatihan BBLR juga 2 SKP. Aku baru dapat 24 tuh. Nah, kemarin aku kan kurang 1 SKP, jadi aku mencapainya di tahun 2020 di awal. Karena aku ikut posyandu dan ikut pelayanan juga, jadi dalam 1 hari itu aku bisa kayak imunisasi bayi atau vaksin lain-lain itu sesuai jumlah untuk memenuhi syarat 1 SKP. Jadi kemarin aku udah tamat 25 SKP dan sekarang aku lagi nunggu surat rekomendasinya untuk perpanjangan. Juga aku kaget nih ngebayangin kayak, ih ribet banget sih 25 SKP, harus nulis, harus itulah, harus inilah, ribet pokoknya. Ternyata enggak seribet itu sayang. Ternyata ya, kan aku awalnya mikirnya itu susah banget. Tapi setelah aku lakuin, aku jalanin, ternyata selesai kok, selesai banget. Karena kan emang kerjaan kita di pelayanan, jadi kita tinggal nyalin aja kerjaan kita selama itu gitu. Kayak misalkan kan setiap kalau misalnya kerja di pelayanan pasti punya visum kan, kayak visum itu sejenis kayak diary kayak gitu untuk sehari-hari kita nulis tentang apa yang kita lakuin di kerjaan, melayani siapa, pasien apa gitu. Nah, tinggal kalian salin aja itu gitu, tapi jangan sampai menyalin kerjaan orang lain. Nah, kalian harus jujur dan kalian harus nyalin kerjaan kalian sendiri yang kalian lakuin selama 5 tahun atau 4 tahun. Kalau misalkan kalian habisnya di 2020 di pertengahan, kalian bisa kejar di tahun 2020 untuk SKP lainnya. Kalian ngelakuinnya itu lebih awal, makanya aku saranin ke kalian mulai dari sekarang. Kalau kalian yang mau habis STR-nya, ayo gencar dari sekarang. Misalkan yang habis tahun depan nih ya, tahun depan tahun 2021, kalian ikut MU dari sekarang, ikut pelatihan klinis dari sekarang dan mulai cicil nulis-nulis dari sekarang. Oh iya, untuk nulis-nulis syarat pelayanan kebidanan sendiri itu kalian bisa nulisnya di buku tadi yang logbook ini. Tentunya ini kalau kalian udah ikut pelatihan MU ya. Kalau misalkan kalian belum ikut pelatihan MU, kalian nggak akan punya buku ini. Nah, atau kalian bisa tulis dulu di cohort. Nah, kebetulan cohort aku lagi nggak ada karena kan cohort aku dijadiin bukti SKP aku ke sana, ke IBI. Jadi cohortnya aku nggak bisa tunjukin karena nggak ada contohnya, tapi aku cantumin gambar nih cohort kayak gini ya. Kalian bisa tulis di sini. Kalau misalnya kalian bidan desa, kalian udah sehari-hari lah ini mah kerjaannya kayak begini gitu. Tapi kalau untuk bidan rumah sakit atau bidan yang bukan bidan desa, kalian pasti awam untuk mengerjakan ini. Kalian kalau misalkan nggak bisa ngerjain cohort ini, kalian minta bantuan ke senior kalian atau teman kalian yang jadi bidan desa atau misalkan yang kesehariannya emang nulis cohort gitu. Jangan dianggap pusing sayang, semuanya bisa terkendali, terselesaikan kalau kalian semangat dan kalian juga cicil mulai dari sekarang. Jangan mendadak, aja nggak ribet kok. Semua insya Allah bisa teratasi dan bisa selesai. Ada temen aku juga yang kemarin pakai SKP, sekarang dia udah dapat STR-nya, dia dikirim STR-nya via pos. Dan nanti kan kalau kita udah dapat rekomendasi, kita meng-online-kan BPJS ya, isi data dan lain-lainnya. Lalu kita mengajukan pertanyaan. Setelah itu nanti akan dikirim oleh pos STR kita. Nah, teman aku kemarin udah perpanjangan dan alhamdulillah mereka lancar, bisa untuk mengerjakan. Jadi semangat, kalian juga pasti bisa. Yang nggak kerja di pelayanan, kayak dosen ya, kayak gitu. Di buku logbook tadi ada penjelasan tentang gimana nih yang dosen yang tidak melakukan pelayanan. Nah, kalian bisa kejar dari seminarnya. Tentunya yang wajib itu tetap aja yang wajib itu adalah MU dan pelatihan klinis. Itu untuk dosen ya, wajib sama seperti yang untuk bidan yang melakukan pelayanan. Nah, jadi hukum wajibnya tetap 2, yaitu MU dan pelatihan klinis. Kalau misalkan dosen itu lebih ke kayak berapa membimbing mahasiswa, yang itulah sehari-harinya itu ada bersangkut pautan dengan mahasiswa. Ada juga tentang penelitian, baksos, terus kegiatan IBI, jadi anggota IBI dan lain-lain. Masih banyak sih sebenarnya poin-poin dari SKP itu, nggak cuma pelayanan kebidanan atau misalkan dari seminar atau pelatihan MU atau pelatihan klinis, ada yang lainnya. Next video aku pasti bakalan bahas itu, karena untuk ngebahas itu butuh waktu yang sangat panjang karena banyak banget, hampir sebuku loh guys. Nah, jadi sekarang aku bakalan lebih ke menekankan kalian 25 SKP itu nggak ribet dan bisa selesai kok dengan waktu yang cepat kalau misalkan kalian ngelakuinnya dengan ikhlas, terus kalian juga harus semangat. Okay? Nah, kalau misalkan kalian ada pertanyaan sama aku, kayak misalkan, Kak, aku mau tanya dong tentang 25 SKP, terus
ngerjainnya gimana, terus bla bla bla, kalian bisa DM Instagram aku di @unia atau unya. Oke, nih Instagram ini nih. Gak spam, nanti aku insya Allah bakalan balas ke DM kalian. Dan jangan lupa juga untuk di follow IG aku. Terus jangan lupa juga untuk di subscribe dan di like channel aku ini supaya aku bisa berbagi terus ilmu ke kalian. Oke? 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리